Lubang Hitam di Sargasso. Badai temporal aneh sedang terjadi. Semua penerbangan di wilayah ini dibatalkan sementara. Eleanor. Berikan aku 7 hari. Aku akan kembali dalam 7 hari. Aku akan melamar di Villa Vange sendiri. Baik. Aku akan menunggu. Ambil jam tonggang ini. Kapan saja, di mana saja, tekan tombol ini. Militer akan datang membantu. Reed, sebenarnya siapa dirimu? Aku tak bisa memberitahu identitas asli. Tapi aku berjanji. Dalam 7 hari, aku akan ungkap semua kebenaran. Aku akan ke Villa Vange dan menikahimu dengan meriah. Ya, aku percaya. Oh, ngomong-ngomong. Ada hadiah untukmu juga. Halo, Tuan Reed. Kabarmu dengan teknologi fusi nuklir akan kembali ke negara kita. Sudah dicuri bangsa M. Mereka mengirim MBI untuk menangkap. Kau harus sampai ke Plaza Imperial dalam 30 menit. Segera kembali ke negara kita. Eleanor, aku harus pergi. Dalam 7 hari, aku akan kembali. Ya, aku akan menanti. Aku dan anak-anak akan menunggu bersamamu. Jangan khawatir, Tuan Reed. Kali ini, kita pasti akan kembali. Dengan selamat ke negara kita. Ini buruk. 3 jet bangsa E semakin mendekat. Mereka terlalu cepat. Kita tak bisa kabur. Masuk ke zona badai Sargasso? Sekali-kali tidak. Ada anomali celah waktu di badai ini. Memasuki berarti mati. Sang pemimpin memerintahkan, kau tak boleh dalam bahaya. Teknologi fusi yang kumiliki lebih maju seabad dari zamannya. Ini menyangkut tahta bangsa agung. Meski aku harus mati, tak boleh jatuh ke tangan bangsa E. Lanjutkan. Siap, Pak. Memasuki lubang hitam, berarti kematian pasti. Hentikan penjajah. Bagaimana? Sudah kontak? Arthur Reed dan 3 prajurit melindungi teknologi fusi dari bangsa M, tersap ke dalam lubang hitam di atas Sargasso. Melakukan pengorbanan terbesar. APA. Yang Mulia. Tuan Reed dan keluarga prajurit pemberani harus diperlakukan dengan baik. Arthur Reed, seorang yatim piatu, mendedikasikan hidupnya untuk riset ilmiah bagi negara. Tapi masih belum menikah. Yang Mulia. Barakan Jiler Bintang Negara kepada Tuan Reed. Dirikan tugu peringatan. Dan makamkan dengan kehormatan Bintang Negara. Baik Tuan. Akan segera dilaksanakan. Kau Bajangan. Perani sekali kau membengkang perkataanku. Aku membesarkanmu selama ini. Aku bahkan membayar studimu di luar negeri. Beginikah caramu membalas? Untuk pernikahan, orang tua yang memutuskan. Ayah sudah banyak berkorban untuk kita. Sebagai putrinya, bagaimana bisa kita membuatnya khawatir? Lagi pula, ayah juga menjodohkan dengan seseorang, dan aku tidak menolak. Beranti Bersandiwara. Suami pilihan Ayah adalah Pria muda berbakat, seorang profesor, tapi dia ingin aku menikah dengan pria tua renta berusia 50-an. Demi Kentungan. Hanya karena ibuku meninggal lebih awal. Kau sangat berat sebelah dalam hal ini. Damn. Patriark Sterling adalah orang terkaya di kota Riverfall. Jika kau menikah dengan keluarga Sterling, keluarga Vance kita bisa hidup mewah dan masuk ke kalangan atas.
Aku membesarkanmu selama ini. Untuk hari ini, aku beritahu padamu, Eleanor Vance, Patriarch Sterling. Kau akan menikah dengannya, suka atau tidak. Aku tidak akan menikah dengannya. Kau tidak punya pilihan. Bawa Nona Vance kembali ke kamarnya. Jangan mendekat. Aku sudah punya seseorang yang kucintai, dan aku mengandung anaknya. Jika kau ingin aku menikahi Sterling, kau harus membunuhku dulu. Eleanor Vance, ayahmu mengirimmu belajar ke luar negeri. Untuk belajar, Buchanantek, bermain-main dengan pria berandal. Kau mempermalukan keluarga Vance. Eleanor Vance, aku beri dua pilihan. Kau bisa menggugurkan anak haram itu di perutmu. Kau tetap menjadi Putri Sulung Vance. Atau keluar saja dari rumah Vance sekarang. Baik. Aku pergi dari sini. Pergi. Setelah pergi dari rumah Vance, mari kita lihat bagaimana kau menghidupi anak haram di perutmu itu. Sekarang pergi. Baik, Tuan Vance. Baik, selamat tinggal, kakak. Ini semua salahku. Aku membuat anak-anak menderita. Sudah 7 tahun. Arthur, Walau aku tak tahu apa yang menahanmu, tapi aku yakin kau bukan bajingan. Sepertiang mereka katakan. Kau pahlawan bangsa agung. Aku, Finn, dan Lily akan selalu menunggumu kembali. Ibu bisa bekerja dengan tenang. Aku akan menjaga Lily. Enggak kata-kata ibu. Jika dalam bahaya, Kau harus menekan tombol di jamu. Prajurit akan datang menyelamatkanmu. Mereka semua pahlawan sejati. Seperti ayah. Aku tahu, Bu. Lily, kami punya asma. Tolong berikan obat ini. Jaga Lily baik-baik. Ya, Bu, aku mengerti. Tujuh hari penuh. Setelah semua itu, kami berhasil keluar. Ya, kami tidak gagal. Harapan bangsa yang agung. Eleanor Q. Aku telah kembali. Tunggu aku di Vance Estate. Kabar baik yang mulia, kabar baik. Kabar apa? Arthur Reed, TN Reed telah kembali. Pesawat sudah mengirim sinyal. Mereka akan tiba di bandara kota Riverfall besok. APA. 7 tahun penuh. Bagaimana mungkin mereka? Yang mulia, benar adanya. 7 tahun telah berlalu bagi mereka di dunia luar. Tapi pilot bilang mereka hanya 7 hari di lubang hitam. Bagaimana mungkin? Tuhan memberkati bangsa agung kita. Bawa mereka ke ibu kota. Aku akan temui mereka sendiri. TN Reed berkata, ia ingin temui tunangannya dulu. Setelah 7 tahun, dia sangat khawatir akan nasibnya. Sehari di sana, seperti setahun di sini. Dia harus pastikan keadaannya. Apa Arthur punya tunangan? Di mana letaknya? Keluarga Vance dari kota Riverfall. Kakak ipar tunangannya adalah profesor universitas Young Melody Technology Fusey. Keluarga Vance dari kota Riverfall sungguh diberkahi. Keluarga dengan 2 putri berharga dan menantu yang mereka dapatkan semakin hebat dari sebelumnya. Ambil perintahku, suruh gubernur Provinsi Azur berikan kontrak multimiliar dolar pada keluarga Vance kota Riverfall. Naikkan pangkat menantu kedua keluarga Chance. Jadi anggota Akademi Agung. Batal semua jadwal. Siapkan penerbangan khusus. Besok, aku akan datang langsung ke Kediaman Vance untuk sambut pahlawan bangsa. Siap, Tuan. Oh, Yang Mulia, haruskah kirim pasukan Aegis untuk lindungi TN Reed? Tak perlu. Sebelum dia pergi, aku beri dia jam tangan. Jika ditekan, pasukan akan berkumpul dalam 3 menit untuk melindunginya. Bagus kalau begitu. Luminer Bangsa. Hanya yang mengabdi luar biasa pada bangsa agung bisa dapat gelar Luminer Bangsa. Berkah turun-temurun. Sungguh keluarga Vance sangat beruntung. Alokasikan kontrak multimiliar untuk keluarga Vance. Luminer Bangsa. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, mungkin karirku bisa lebih maju. Tidak, itu belum cukup. Aku harus ke kediaman Vance sendiri.
Siapkan mobil. Berangkat pagi ke kediaman Vance, kota Riverfall. Kamu buat draft kontrak multimiliar. Aku antar ke keluarga Vance sendiri. Siap, Tuan. Segera. Tak kusangka keluarga Vance punya koneksi dengan gubernur. Tampaknya, Putri tertua Victor Vance adalah yang harus kunikahi. Lebih baik jika punya anak. Lebih menarik. Ini dia. Patriarch Sterling. Proyek miliaran dolar ini. Benarkah untuk keluarga Vance? Proyek miliaran dolar. Benar. Tanda tangani saja, proyek miliaran dolar ini akan menjadi milikmu. Ini. Patriarch Sterling, saya sangat berterima kasih. Jangan berterima kasih. Menantumu yang berjasa di sini. Dia sangat dihargai gubernur. Masa depannya cerah. APA. Markus hanya bilang, dia jadi akademisi. Tak kusangka, dia juga didukung, Governor. Masih muda, sudah jadi akademisi. Pantasan gubernur sangat menghargainya. Dia sampai minta saya menyerahkan proyek miliaran ini ke keluarga Vance. Oh, begitu. Sungguh disayangkan. Kita tak bisa bersaudara. Rezeki saya kurang. Patriarch Sterling, sebenarnya Eleanor itu sudah menyesali pilihannya, tapi takut Anda menolaknya. Kalau begitu, besok, ulang tahun Victor, kami akan panggil dia. Kalian bisa berkenalan lagi. Dia pasti akan setia pada Anda. Baik. Nyonya Vance. Jika kita bersaudara, bukan cuma proyek miliaran, ratusan miliar pun bisa saya dapatkan. Sudah lewat. Istirahatlah. Saya pasti datang besok. Heitai. Patriarch Sterling, hati-hati di jalan. Sampai besok. Kau main-main saja? Eleanor sialan itu, kapan dia setuju? Begitu sudah resmi, dia tak bisa menolak. Daripada mempermalukan diri, lebih baik dia untuk keluarga Vance. Sekarang, Markus dapat dukungan gubernur. Jika bersekutu dengan Sterling, dalam 3 tahun, keluarga Vance akan jadi keluarga terkuat di kota. Yang terpenting, Max, kondisinya semakin parah. Putra Eleanor harus tetap di kediaman Vance untuk persiapan operasi segera. Halo, akan segera saya antar. Besok ulang tahunku. Bawa kejua anak haram itu. Ke sini. Findan Lily. Bukan anak haram. Lagipula. Mereka tak suka ke sana. Jika tidak, kegali kuburan ibumu. Dan, tebarkan abunya ke lapangan pot. Beraninyako. Tuan Reed, selamat atas gelar tokoh terkenal negeri. Apa Bapak tidak perlu istirahat sebelum ke kediaman Chance? Sudah 7 tahun berlalu. Saya benar-benar tidak bisa tenang. Baiklah kalau begitu. Yang lain tolong antarkan Tuan Reed pulang dengan aman. Siap, Pak. Berapa lama lagi sampai kediaman Vance? Sekitar 1 jam lagi. Laporan diterima. Tokoh terkenal negeri sudah di bandara. Beliau akan tiba di kediaman Chance menuju kediaman Vance. Percepat. Siap, Pak.
Tuan Reed akan tiba dalam setengah jam di Bandara Riverfall. Sekarang menuju Kidiman Vance. Berapa lama lagi kita? Kita masih 2 jam lagi. Baik, percepat. Saya tidak sabar bertokoh terkenal negeri. Semalam saya sangat bersemangat, sampai tidak bisa tidur. Saya juga begitu. Tolong percepat. Victor, wajah Bapak sungguh bersinar hari ini. Sulit dipercaya, Bapak sudah merayakan ulang tahun ke-50. Terlihat lebih muda dari saya. Ulang tahun ke-50 kepala keluarga Vance, kesepakatan miliaran dolar, menantu jadi akademisi terpilih. Dengan 3 kebahagiaan ini, pantas belia begitu bersemangat. Ah, jangan begitu. Ini semua berkat anak-anak saya. Saya hanya menikmati keberuntungan menantu saya. Semuanya. Mari bersulang untuk momen bahagia ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia bawa 2 anak ini? Eleanor, kau datang. Acara segera dimulai. Kau tidak kenal siapa-siapa di sini. Aku antar kau keliling lantai atas dulu. Max, mainlah dengan sepupu di sana. Ibu dan tante akan ngobrol di sini. Kalian boleh pergi sekarang. Berikan jam itu, berikan padaku. Kenapa harus kubagi? Ini peninggalan ayah, khusus untuk kita. Apa katamu? Maksudmu dia menggali guci abu ibuku? Dia menggalinya? Berani-beraninya dia melakukan ini. Ayah bilang, Bibi melahirkan anak perempuan tak tahu terima kasih sepertimu yang tak pantas dimakamkan di keluarga Vance. Aku tak bisa berbuat apa. Di mana guci abu ibuku? Bawa aku ke sana. Ikut aku sekarang. Ada apa dengan Finn? Kita harus cari ibu. Ayo pergi. Kau pikir bisa kabur? Bawa mereka ke ruang rahasia. Bawa Max ke klinik. Eleanor, kita sampai. Ibu. 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 Hello, Nona Vance. Sudah 7 tahun. Akhirnya kita bertemu. Apa yang kulakukan? Untuk APA, Mimenoy, perjanjian pernikahan 7 tahun lalu. Ayah, segera selamatkan ibu dan Lily. Tunangan sang terang dalam bahaya. Kau mencari celaka. Ini informasi penting tentang nasib bangsa agung. Cepat kerahkan pasukan dalam 3 menit ke perkebunan Vance. Bergerak sekarang. Hentikan sekarang juga. Eleanor. Arthur Reed. Kau. Beraninya kau. Siapa kau? Mengapa menyerang perkebunan Vance ku? Melukai orang sembarangan? Aku kepala keluarga Sterling. Aku Kino Governor. Hubungan kami sangat dekat. Ada kesalahpahaman antara kita? Para Sterling dari kota Riverfall. Salah paham? Di situ kau.
Lalu siapa kalian sebenarnya? Saya Jenderal KL. Saya yang akan menguasai sini. Kalian semua boleh pergi. Baik, Pak. Eleanor, aku sungguh minta maaf. Aku sangat terlambat. Memang dia kinol saudariku. Arthur. Aku yakin suatu saat kau akan kembali. Kau takkan pernah meninggalkan kami begini saja. Kita. Aku sudah kembali. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Jadi itu kebenarannya. Kaulah pria liar yang dicintai gadis sialan itu ya? Dan dua anak haram Kessel itu. Mereka anakmu? Pria liar? Lalu maksudmu, anak haram, itu apa? Arthur. Cepat selamatkan anak-anak kita. Finn dan Lily. Aku punya anak? Jangan panik. J'ai la Scamperlaon. Mereka menculik anak-anak kita. Arthur, Lily sekarat. Kumohon, selamatkan dia. Cepat lepaskan adikku. Jika tidak dapat obat pentingnya, dia benar-benar akan mati. Berikan teleponnya. Diam. Kalian menggali kuburan sendiri. Kalian menggali kuburan sendiri. Selamatkan mereka. Bagaimana denganku? Ini obatnya. Cepat, berikan obat ke Lily. Le cas. Ini bukan salahku. Semua ini adalah ulah ayah anak Vance yang memaksaku. Aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Sumpah, kalian. Wah, kakak ipar. Sebenarnya tadi hanya salah paham. Sebenarnya jujur saja. Begini, Kon. Kau tahu siapa diriku? Kau. Ibu, Finn sayangku. Victor, Serafina. Ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Lily? Kemana Lily? Aku sudah beri obat padanya. Lalu antar dia ke rumah sakit terdekat. Jangan khawatir. Finn. Ayah sudah pulang. Mulai sekarang. Takadayang beraniuzik kita. Cepat, panggil ayah. Ayah. Finn. Ayah sudah kembali. Siapapun yang lukai istri dan anakku, tak akan kubiarkan. Berani sekali kau bicara. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan pada keluarga Vance. Marcus, kamu harus menyelamatkan kita. Menantu laki-laki saya. Dia suami Serafina dan seorang profesor universitas. Siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku Marcus Thorne. Kemarin, sang penguasa melantikku jadi akademisi akademi. Aku bertanggung jawab atas riset teknologi fusi terkendali. Hari ini aku datang dari ibu kota untuk ulang tahun ayah mertuaku. Tak Kizanka bisa bertemu Jenderal KL di sini. APA, apakah ada kesalahpahaman? Akademisi yang dilantik penguasa meneliti teknologi fusi terkendali. Pantas saja. Tak heran gubernur sangat menghormati menantu Vance seperti itu. Yendro Kale, teknologi fusi terkendali adalah proyek yang digenjot oleh semua negara di dunia. Ditunjuk langsung penguasa, pasti dia punya teknologi tercanggih. Alarm darurat ini dinyalakan untuk melindunginya. Ini diperintahkan agar kita bisa menjaganya. Begitu rupanya. Kami dapat peringatan lalu datang ke Estate Vance untuk menjamin keamananmu. Apa? Singgu, pangkat Jenderal KL belum cukup tinggi. Diataktayu, Siapayong, Siarusnya, Yalandanji, Sibnarnya. Yendro Kale, terima kasih atas upayanya. Anda hanya perlu mengamati dari pinggir. Ini urusan keluarga, kami yang akan urus. Marcus, kamu harus menyelamatkan kami. Mereka baru saja memperlakukan kami dengan kejam. Siratakan, apa yang sebenarnya terjadi? Menantu pria ini adalah ayah dari kedua anak itu. Ia menghilang tanpa jejak 7 tahun lalu. Kini muncul tiba-tiba dan menyerang kami dengan kasar, bahkan mengancam untuk menghancurkan property Vance. Ya, tentu saja. Kita tak boleh biarkan mereka
Kalian keterlaluan. Kau gunakan abu ibuku untuk mengancamku, memaksa bawa anak-anak ke properti Funch. Kalian bahkan merencanakan agar dia mempermalukanku, lalu ancam aku dengan anak-anakku. Brengsek, kau tidak punya hati. Patriar Sterling orang terkaya, Dakota Riverfall. Bahkan dia tidak merendahkan. Walau kau kurir makanan dengan 2 anak, berani-beraninya kau meremehkannya? Kurir makanan? Eleanor. Kau sudah menderita 7 tahun lamanya. Saudari, bagai bapak, seperti anak, bagai ibu, seperti putri. Markus diangkat langsung oleh junjungan. Sebagai akademisi, dia ilmuwan paling terhormat di bangsa A. Lalu kau, 2 anakmu, persis seperti ayah mereka. Mereka semua sampah masyarakat. Apa masalahnya jika aku mengancammu, bahkan jika dia benar-benar tewas? Lalu bagaimana? Kau tak lebih dari sampah. Jika benar seperti katamu, bagai ayah, seperti anak, maka anak-anakku adalah naga dan phoenix. Yong Terban Tingi Dilongi. Idep Mereka. Jauh lebih mulia daripada hidupmu. Karena aku adalah... Tidak mungkin. Teknologi fusi terkendali, paling mutakhir, masih ada di tanganku. Sebelum menyerahkannya, aku tak bisa ungkapkan identitas asli. Jika jatuh ke tangan orang berniat jahat, aku akan jadi pengkhianat bangsa selamanya. Ada masalah APA? Sudah kehabisan bohong? Tentu saja. Simet Rendahan tak mungkin punya identitas lebih hebat dariku. Omong kosong, ternyata cuma gertakan. Hampir saja kau tipu aku. Dasar penipu. Kah? Ini pria pilihanmu? Kau sudah punya 2 anak dengannya. Tapi dia tak berani ungkap jati diri. Kalau susah diungkapkan, jangan-jangan pemulung biasa? Aku percaya Arthuride, Diadiam C40. Karena belum saatnya. Eleanor. Aku percaya ayah. Dia bukan semut, dia pahlawan tanpa tanda jasa. Kuanak Yongbek. Pahlawan tanpa jasa? Luar biasa, sungguh tanpa pamrih. Betapa megahnya. Pahlawan katamu? Seseorang yang sembunyikan identitasnya. Pahlawan, kurasa kau cuma mata-mata negara Im. Si orang mata-mata? Ya, tepat sekali. Dia mata-mata. Coba pikir, selama 7 tahun penuh, saat anak-anaknya lahir, dia tak mengkol. Saat Eleanor Vance dan anak-anaknya menderita kesulitan, tunawisma dan terusir, dia tak mengkol. Tapi persis ketika Sang Tuhan menunjukku sebagai akademisi penanggung jawab teknologi fusi terkendali, penelitian, dia tiba-tiba muncul. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kau mata-mata negara I, kembali kali ini, hanya untuk mencuri informasi penting tentang teknologi fusi dariku. Omong kosong. Penelitianmu sama sekali tak berarti bagi. Bawa orang ini. Ko. Apa Yong Kulakukan? Lepaskan ayahku, dia bukan mata-mata, dia pahlawan. Bajingan kecil, jika ayahmu benar-benar pahlawan, sudah lama dia umumkan ke dunia. Kenapa ragu-ragu di si pera? Inikah pria yang kau tunggu selama 7 tahun? Aku percaya Arthuride, Diabukan. Keras kepala. Lepaskan aku. Yendro Kale. Tak kesengka keluargavans, menghasilkan pengkhianat yang menjual keluarga dan negaranya demi keuntungan. Berikan aku kesempatan untuk menginterogasinya sendiri. Silakan lanjutkan. Katakan, siapa identitas aslimu sebenarnya? Max punya gagal ginjal bawaan. Putramu harus menyumbangkan ginjal untuknya agar tak ada masalah. Kau harus mati. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang tak berguna. Kalau begitu, katakan, siapa identitasmu? Eleanor Vance. Berani kau bela mata-mata ini? Maukah perkebunan Vance ikut terkebur bersamamu? Kah? Jika tak mau pikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan kedua anakmu. Aku percaya Arthuride. Dia bukan mata-mata. Eleanor. Arthuride. Cepat katakan, siapa identitas aslimu? Kotak Pantamanche Tavinia. Kau mata-mata negara ini masih tetap keras kepala. Aku ingin buktikan, mana yang lebih tangguh. Mulutmu atau caraku? Tuan Reed, kau adalah akademisi termuda. Bangsa agung ini diberi waktu cukup. Teknologi fusi Viridia akan bisa kau kejar. Jangan ambil risiko ini. Teknologi fusi terkendali. Pangarui Takdir Bansa. Negara M unggul di teknologi. Riset mereka maju. Aku harus pergi. Aku, Arthuride. Akan sembunyikan pengabdian, sekalipun nyawa taruhannya. Takakan Kusezali.
Baik. Catatan pribadimu mulai hari ini akan jadi rahasia negara. Simpan jam ini. Tekan saja saat bahaya. Akan ada yang menyelamatkanmu. Tekan saja saat bahaya. Akan ada yang menyelamatkanmu. Aku, Arthur Reed. Akan sembunyikan pengabdian, sekalipun nyawa taruhannya. Takakan Kusezali. Apa katamu? Lapor ke markas segera. Ambil data orang ini. Siap, Pak. Sama sekali tidak. Apapun identitas pria ini, dia harus mati. Masih keras kepala, ya? Pergi ke neraka saja. Oh, Ibu. Eleanor. Aku sepenuhnya percaya padamu. Eleanor. Aku percaya padamu. Aku percaya sepenuhnya pada Arthur Reed. Dia tidak bicara sekarang karena waktu yang tepat belum tiba. Keyakinanku pada Arthur Reed kuat. Dia bukan seperti yang kau kira. Aku percaya pada Arthur Reed. Pasti dia bukan mata-mata. Dan aku menaruh kepercayaan penuh padamu. Eleanor. Eleanor. Akan kupastikan kau membayar hutang darah ini. Eleanor. Eleanor. Kau ternyata. Pa. Lihat dirimu sendiri. Kau munafik. Dargantidara Kadamo, Marcus Thorne Anggota Akademia Gung. Ditunjuk langsung oleh Sang Tuan. Tertawa apa? Aku tertawa hidup dalam ketidakdikenalan. Semua Tux Negara. Keluargaku menderita hinaan di rumah. Apa tepatnya? Aku tertawa pada penderitaan Sat Meneliti. pencatat licik-picik. Berconspirasie, dit en Patingi. Kau. Aku tertawa selamat dari kematian, tak peduli nyawa sendiri. Sementara Panja Berse-Concol. Militer jadi alat mereka. Kau. Beraninya rakyat jelata menghina Jenderal KL. Tidaka Koinjantahu. Siapa aku sebenarnya? Baiklah kalau begitu. Akan kukatakan. Aku sang pencerah bangsa agung, ditunjuk langsung oleh Sang Tuan. Apa katamu? Kau adalah luminari bangsa agung? Kenapa aku tak tahu? Bajingan tak berarti. Jika kau benar-benar luminari bangsa ini, Marcus Thorne dan General Kale pastinya tahu. Berhenti berpura-pura. Akademisi? Seorang jenderal? Mereka tak pantas mengetahui siapa aku. Gubernur Hayes pun. Tak Makintahu. Identitas asli. Kami tak pantas? Omong kosong. Semua luminari adalah pahlawan yang telah berjasa besar bagi bangsa agung. Setiap dari mereka sangat termasyur dalam maupun luar negeri. Dan kau? Bajingan rendahan dari selokan berani menyamar sebagai luminari bangsa? Menaperdenggang kidak palsu di sini. Kau sungguh tak tahu malu. Kau memalsukan diri sebagai luminari di depan akademi. Kau benar-benar bodoh. Yendro Kale. Orang ini sangat kurang ajar, berani menyamar sebagai luminari bangsa. Saya usul, dia dieksekusi di tempat. Tepat sekali. Ya, eksekusi segera. Ya. Pana dia. Jangan lukai ayahku. Jangan khawatir. Di bangsa agung, tak ada yang bisa menindas kami. Bualan yang keterlaluan. Kau pantas masuk neraka. Hentikan ini sekarang. Sungguh tak tahu malu. Pergi ke neraka. Hentikan ini sekarang. Apa itu kamu? Yendro Kale. Aku sedang membela kehormatan pemuda lancang ini. Perani menghina Anda. Tak perlu seperti ini. Ada kabar baru? Sudah temukan catatan pribadinya? Catatannya tidak ada di database komando tinggi. Tingkat keamanannya minimal level nasional. Sudah kukatakan. Kau tak layak tahu identitasku. Mengkingka. Apa dia benar sang pencerah bangsa yang ditunjuk Tuhan? Sang pencerah bangsa? Dia itu sang pencerah bangsa. Ini mustahil. Dia tak mungkin sang pencerah bangsa. Lalu, bagaimana dengan Max? Max kenapa? Arthur Reed. Eleanor Vance. Arthur Reed.
Bawa aku pulang. Aku tak mau lihat mereka. Bagaimana dengan mereka? Lagipula, dit Ayaku. Baik. Ayo pulang. Ibu. Aku antar ibu pulang. Marcus, kau harus cari cara. Biarkan dia pergi begitu saja. Bagaimana dengan Max? Apa yang bisa kulakukan? Dia itu sang pencerah bangsa. Jika dia mau, kita bisa dijebloskan penjara. Halo. Menantu Victor Vance. Arthur Reed adalah sang pencerah bangsa, ahli dalam teknologi fusi terkendali. Ku perintahkan dengan segala cara, lindungi keluarga Jans dan sang pencerah bangsa kita. Aku dan sang penguasa akan segera tiba. Siap, Pak. 7 tahun ini berat bagimu. Aku berjanji, mulai saat ini, takkan ada yang berani mengganggumu lagi. Hentikan perbuatan. Demi Eleanor Vance. Kutolerir kali ini. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Andai sang pemimpin tak menelepon langsung, mungkin aku tertipu. Mata-mata negara M. Apa katamu? Mata-mata negara M yang mana? Jauhkan fitnahmu. Fitn. Sangka. Baru saja sekretaris sang pemimpin menelepon langsung. Menantu keluarga Vance adalah sang bangsawan negara, dan itu aku, Buchan Cal. Apa? Benar. Marcus Thorne, menantuku, ahli dalam penelitian teknologi fusi terkendali. Dialah yang ditunjuk langsung sebagai sang bangsawan agung. Sedangkan kau, bajingan, penipu ulung. Mana mungkin penipu tahu soal sang bangsawan di keluarga Vance? Kenapa hari ini kau memilih datang? Sudah jelas. Dia mata-mata negara agam. Bagaimana mungkin seorang penipu bisa tahu kalau keluarga Vance punya sang penerang bangsa? Mengapa dari semua hari dia memilih datang ke sini hari ini? Sudah jelas. Dia mata-mata yang menyusup ke bangsa agung. Aku heran kenapa ada banyak orang di sini. Ternyata mereka datang untuk menangkap mata-mata. Tepat sekali, mata-mata yang satu ini sungguh sangat lancang. Berkali-kali dia berani menyamar sebagai sang penerang bangsa. Pantas Diocamati. Ayahku sama sekali bukan mata-mata. Beliau adalah pahlawan sejati. Pahlawan Kadamo? Pahlawan demi kejayaan, tapi pengkhianat. Dan tak tahu terima kasih? Mereka pasti komplotan mata-mata ini. Tangkap mereka sekarang. Jean-Gon Berani sans Tumerica. Baiklah. Bahkan jika aku mata-mata, mengapa negara sampai menyembunyikan identitasku? Rahasia. Aku hampir lupa satu hal. Ada alasan lain kenapa Komando Tinggi tak bisa lacak identitasmu. Sebab, karena kau bukan warga bangsa agung sama sekali. Wajar tak ada catatanmu. Bagi mata-mata negara M, tak bisa menemukan informasimu. Itu wajar, bukan? Kakak, pria yang kau tunggu 7 tahun ini ternyata mata-mata negara M. Kau mempermalukan. Keluarga Vance. Dia putri tertua keluarga Vance yang dikirim ke luar negeri sejak kecil untuk belajar. Pantesan dia terlibat dengan mata-mata Viridian. 2 putri keluarga Vance sangat berbeda jauh. Satu menikahi penerang bangsa, memuliakan leluhurnya. Sedang yang satunya punya 2 anak. Dengan mata-mata negara M, namanya akan tercemar selamanya. Aku percaya Arthur Reed. Diatak manquin jadi mata-mata. Diam, dasar bandot keras kepala. Kakak, tadi sekretaris sang junjungan menghubungi langsung katanya. Marcus Thorne lah yang diangkat sebagai penerang bangsa, Jenderal KL dan Kepala Staf. Bisa membuktikan. Ini mustahil. Baiklah, kita kembali ke topik sebelumnya. Jujur saja, siapa yang menyuruhmu ke sini? Apa kabarnya? Berapa lama lagi ke Estate Vance? Tinggal 15 menit lagi. Paduka, tenang saja. Paduka, jangan khawatir. Aku sudah panggil Jenderal Kyle. Dengan kehadirannya, tak ada yang berani di Riverfall atau Provinsi Azure melukai penerang Arthur Reed.
Cepat. Governor, macet di depan. APX. Berapa jauh lagi kau? Estate Vance jalan kaki, sekitar 5 menit. 5 menit. Simua Turan. Lanjut jalan kaki. Sayap. Arthur. Berhenti memukul ayahku. Ayah, kumohon, jangan pukul dia lagi. Kau masih berani membelanya, menantu? Pukul terus sekuat tenaga. Ayah, aku mohon, berhenti memukulnya, asal kau bebaskan Arthur Reed. Aku mau lakukan apapun. Apa kau benar-benar mau melakukan apapun? Dalam hal ini, tergantung keinginan keluarga Sterling. Keluarga Sterling, tolong bebaskan Arthur Reed. Eleanor Funch, jangan lakukan ini. Jean Gonco me rend à Candiri. Nona Vance, jika kau benar-benar bersedia, resmi menjadi bagian keluarga kami. Sama sekali tidak. Eleanor. Tidak. Jangan. Aku akan. Ya, aku setuju. Yendro Kale, untuk pria ini, bawa dia pergi dulu. Jika dia benar-benar tak punya koneksi asik, bisa ku bebaskan hanya untukmu. Terima kasih, Jenderal Kale. Lepaskan aku. Ini. Ini adalah laporan penelitian fusi terkendali. Apa ini? Bagaimana dia bisa memilikinya? Dia mata-mata Viridian, bukan? Tidak mungkin. Ini mustahil dicuri dari bangsa agung. Jika laporan ini benar, maka teknologi terkendali ini akan unggul 1 abad di depan dunia. Apa itu? Apakah kita salah? Dia juga ilmuwan negara yang ditunjuk langsung oleh sang penguasa. Situasi ini. Apa benar ada 2 ilmuwan negara? Ternyata ada 2 ilmuwan negara. Mustahil, laporan ini dari mana kamu dapatkan? Kenapa tidak ditunjukkan lebih awal? Ini menentukan masa depan bangsa kita. Informasi ini akan kusampaikan langsung ke sang penguasa. 1 abad lebih maju, teknologi fusi terkendali. Sulit dipercaya. Marcus Thorne baru saja meneliti teknologi fusi terkendali dan diangkat jadi ilmuwan negara. Bukan berarti dia lebih hebat dari ilmuwan negara? Tidak mungkin. Tapi kenyataannya begini. Kamu. Kau. Aku ragu mengungkap ini, karena takut identitasku terbongkar dan memicu kemarahan negara M. Aku bisa mati, tapi informasi itu tidak boleh hilang. Karena sudah terbongkar. Takadalaji. Yang perlu disembunyikan, 15 tahun lalu, sang junjungan memberi tugas Bélajar di Veridia. memakai peralatan canggih mereka untuk penelitian. Tu jutin lalu. Aku pulang membawa temuan penelitian mutakhir. Di perjalanan, negara M mencoba membajak pesawatku. Terpaksa masuk ke Zona badai temporal. Kami terjebak badai selama 7 hari. Tak Kuzanka. Ternyata. 7 tahun telah berlalu. Jadi seperti itu kejadiannya. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin? Demi bangsa agung, hidup tanpa nama di Veridia, nyaris tewas untuk bangsa kita, hanya untuk pulang. Ini. Kini dia kembali, masih dihina, dan diinterogasi. Tidak herankah kalian, keluarga Funch tiba-tiba dapat kontrak miliaran dolar? Marcus Thorne. Dulu akademisi, bagaimana bisa tiba-tiba jadi anggota akademi, bahkan dijuluki Pénéran Bansa. Mungkinkah? Apa aku salah menilai? Teddy, sang penguasa bilang di telepon, Panorama Bangsa ITU adalah menantu Victor Funche, peneliti fusi terkendali. Tapi dia, tak minaibat, menantu yang mana? Ini. Arthur Reed. Sayang kau bukan penulis novel, sangat disayangkan. Aku, ahli teknologi fusi terkendali, kira bisa menipuku? Maksudmu apa? Oh Marcus? Apa yang sebenarnya kau bicarakan ini? Harus kuakui.
Kisah Arthur Reed memang cukup menarik dan sangat inspiratif. Tapi ini penelitian fusi terkendali yang disebut nyatanya cuma kedok semata, sampah tak berguna. Sampah tak berguna? Tepat sekali. Sebagai akademisi dari Akademi Agung, aku menjamin. Terus terang, dokumen ini sama sekali tak bernilai karena isinya omong kosong tak masuk akal. APA, Marcus Thorne, ITU, ahli di bidang ini, dan akademisi Akademi Agung. Dia tidak mengerti? Marcus. Kotak paham. Karena ilmumu tak memadai. Jangan sebarkan kabar burung. Ilmuku tak memadai? Aku akademisi, Akademi Agung pilihan Tuhan. Kau bilang ilmuku tak cukup? Jika 1% saja dari ini benar adanya, pasti kupahami, sampai ke detail terkecil. Benar, Marcus Thorne itu akademis. Dia mewakili penelitian fusi terkendali tingkat tinggi bangsa agung. Jika 1% pun tak dipahaminya, berarti ini bohong belaka. Sudah kuduga. Mana mungkin teknologi yang tiba-tiba lebih maju 100 tahun muncul? Jadi, ini semua rekayasa. Seluruh penelitian ini hanya permukaan. Sampai tak bernilai. Marcus Thorne. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kebohongan demi ketenaran ini, sampah penuh dusta ini, tak pantas ada. Satu-satunya alasan kau bawa ke sini untuk mengabarkan kebenaran dan mencari celah pelarian. Kini kau telah kubongkar. Ini tak punya alasan untuk tetap ada. Marcus Thorne. Bagaimana mungkin Akademisi Akademi A, tapi sebodoh ini? Jika kau hancurkan data ini, bahkan 10 nyawamu, Tak Kukup, un Tuk Tebudoza, Bukan Anyako. seluruh keluarga Fan Chemyu akan membusuk di penjara. Marcus, mungkin dokumennya disimpan dulu? Menyimpan apa? Kau ingin bergabung dengan mereka, mempertanyakan kewenanganku? TAPI. Tak ada tapi. Marcus Thorne. Antican. Jandral Kael. Maukah kau lihat dia menghancurkan takdir bangsa besar? Akademisi Thorne, berikan dokumen itu. Jika dokumen ini asli, maka sungguh akan binasa selamanya. Selama kuhancurkan dengan gelar pahlawan bangsa, tak ada yang bisa sentuhku. Bahkan jika asli, kusulap jadi palsu. Sampai mahkamah ini sangat layak masak tong sampah. Beraninya kau melakukan ini? Sudah kukatakan berikan pada siapa suruh kau merobeknya? Napain simpan sampai begini? Yendro Kale, kau tak mungkin percaya omong kosong mereka? Aku ahli teknologi fusi terkendali, anggota Akademi Agung, dan penerang bangsa yang ditunjuk langsung penguasa. Kau meragukanku karena dua pengkhianat dari negara M? Kau, jika informasi ini benar, aku akan tanggung semua tanggung jawab sendiri. Masih bisa disatukan kembali. Ini masih bisa disatukan. Disatukan, ku biar kau menyatukannya. Marcus Thorne. Berhenti. Yendro Kale, APA yang kau lakukan. Kau tak lindungi penerang bangsa, malah lindungi dua mata-mata negara M. Sebelum fakta diteliti tuntas, tak ada yang berhak hancurkan informasi ini. Benarkah begitu? Hentikan ini sekarang. Berhenti sekarang. Tidak. Tolong hentikan. Arthur. Jean-Gant. Arthur, Antican. Tidak. Jangan. Sayang sekali, APA yang sebenarnya kau lakukan sebagai cahaya negara agung. Tindakanku ini, sungguh, tentunya untuk menghilangkan ancaman bagi negara agung. Apa yang terjadi, Jenderal KL? Katakan, kau berani menyentuhku? Perhatikan baik-baik, lihat rambutnya dengan teliti. Kelainan ini hanya mengkol saat dilanda kesedihan hebat dan keputusasaan total. Jika data ini palsu, dia takkan sepidas asa ini. Mungkin inilah akhir. Mungkin dia memang cahaya negara yang sebenarnya. Jenderal, tangkap dia segera. Apa yang kau coba lakukan? Apa yang ku coba lakukan? Aku sangat mencurigai bahwa kau mata-mata negara bawa dia pergi. Jenderal KL, berani-beraninya. Berani sekali kau perlakukan aku seperti ini. Hentikan segera. Hentikan ini segera. Yendro Kale, APA yang sebenarnya kau lakukan. Itu Gubernur Provinsi Azur. Aku melihatnya di TV. Bahkan Gubernur Provinsi Azur sudah dihubungi. Ini sudah berakhir. Ini sudah menjadi kekacauan besar. Salam hormat,
Yang Mulia Gubernur. Salam, Gubernur. Bangunlah. Yendro Kale. Apa yang terjadi di sini? APA, aku tak percaya ini terjadi. Benar, Panorama Bangsa adalah kehormatan langsung dari Yang Mulia Sang Penguasa. Ini melambangkan kontribusi tiada tara bagi bangsa agung. Mereka adalah penyokong miliaran rakyat bangsa agung. Pahlawan seperti mereka tak boleh dihina atau difitnah. Yang Mulia Gubernur, tolong dengarkan aku. Aku tak tahu dia penipu. Kalau tidak, memalsukannya lebih tak bisa ditolerir. Memalsukan Panorama Bangsa adalah kejahatan yang hukuman mati pun terlalu ringan. Kau akan membayarnya. Atas perbuatan. Penjaga, tangkap orang yang berpura-pura sebagai sang cahaya bangsa. Yang Mulia. Apakah Anda keliru? Kesalahan, berani kau meragukan keputusanku? Sebagai Jenderal KL, kau tak bisa bedakan mana yang asli dan palsu? Aku sendiri menerima telepon dari sang penguasa yang memerintahkan mengangkat Marcus Thorne sebagai akademisi dan mengadakan jamuan sang cahaya bangsa untuknya. Mungkinkah ini masih penipuan? APA, hahaha. Ini mustahil. Sang penguasa menunjukku sebagai cahaya bangsa. Aku mau bertemu sang penguasa. Temu sang penguasa? Kau tak layak. Akulah sang cahaya bangsa. Hahaha. Selamat, Akademisi Thorne, dengan kehadiranmu. Bangsa ini sungguh beruntung. Terima kasih, Yang Mulia. Kini semuanya resmi. Marcus Thorne adalah cahaya bangsa yang ditunjuk langsung sang penguasa. Keluarga Vance akan makmur. Kali ini, kita harus bergantung pada sosok berpengaruh ini. Sayangnya, Patriark Sterling lebih dulu mengincarnya. Kini bahkan Yang Mulia Gubernur telah mengkonfirmasi Marcus Thorne sebagai cahaya bangsa. Jadi, hentikan hayalan tak realistis dan nikahilah Patriark Sterling. Hahaha, dia kalian menantu yang ideal. Kehadiran Yang Mulia Gubernur adalah kehormatan besar. Ini kehormatan tertinggi bagi keluarga Vance. Andai kau bisa, separuh tenangnya Serafina, aku akan sangat lega. Darurat. Ini bahaya. Ini Keaton darurat. Ini Max. Max sekarat. APA, bagaimana kondisi Max? Dokter bilang, Max mengalami gagal ginjal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya rumah sakit bilang, dia bisa bertahan 3 bulan lagi. Dokter bilang, Max jarang olahraga, dan pola makannya buruk, memperparah gagal ginjalnya. Itu sudah sepantasnya. Siapa suruh terus-terusan ngejahilin kita? Apa yang baru saja kau katakan? Serafine avance. Kondisi Max begini. Ini semua salahmu. Kenapa kau membentak Finn? Giant, kau tidak berhak bicara di sini. Apa lagi yang disebutkan dokter? Bagaimana cara mengobati ini? Dokter bilang ini bisa diobat. Hanya perlu transplantasi ginjal. Max akan sembuh total. Transplantasi. Saya akan hubungi rumah sakit untuk mencari donor ginjal. Tidak, golongan darah Max terlalu langka. Mencari donor yang cocok untuknya. Pegai mencari jarum dalam Jeremy. Yang Mulia Thorne, sedang apa ini? Cepat bangun, Yang Mulia Gubernur. Tolong selamatkan anak saya. Anda sendiri bilang, ini seperti cari jarum dalam jerami. Saya hanya bisa berusaha. Tidak. Ada cara lain. Cara untuk selamatkan anak saya sekarang. Marcus Thorne, Kosedang Berkayal. Finn adalah anak. Kotak Berak Lakukan ini. Ini melanggar hukum. Apa maksudmu sebenarnya? Dia saudari istri saya, golongan darah anaknya, sama dengan anak saya. Orang lain tak bisa bantu, tapi dia pasti bisa. Tidak mungkin. Saya menolak. Kau mengabaikan nyawa manusia. Kau, mata-mata negara ini tak punya hak berbicara. Kau bisa salahkan saya, tapi Finn tak bersalah. Kau tak berhak melakukan itu. Bahkan Gubernur tak punya hak itu. Saya minta maaf, Yang Mulia Thorne. Negara punya hukumnya, keluarga pun aturannya. Meski saya gubernur, saya tak bisa langgar hukum. Bagaimana jika anak ini sebenarnya bersedia melakukannya?
Max masih sangat kecil. Dia keponakanmu. Aku mohon selamatkan dia. Finn, jangan khawatir. Mama takkan biarkan mereka menyakiti. Kah? Finn punya 2 ginjal. Kita hanya perlu 1 ginjal saja. Cukup untuk menyelamatkan Max. Kakak, aku juga akan bersujud. Aku berjanji, jika kau selamatkan Max hari ini, aku akan anggap anak ini seperti anakku sendiri. Tidak mau. Apa aku dengar benar? Sudah kukatakan, sama sekali tidak. Aku tidak mungkin menyakiti anakku sendiri. Un tuc selamatkan anak orang. Bagaimana mungkin aku, Victor Vance, punya anak? Sigoes kau? Benar, dia tidak mau selamatkan anak saudaranya sendiri. Tak punya hak. Tak tahu berterima kasih. Dasar wanita tak tahu diri. Donor ginjal tidak akan membunuhnya. Apa kau akan diam saja dan lihat keponakanmu mati? Kejam sekali. Katakan aku egois? Kalianlah yang egois. Kapan kalian perlakukan aku, Finn, atau Lily, sebagai keluarga? Demi harta dan kemewahan. Copac Saku. Menikai Patriarche Sterling. Diam. Untuk menyelamatkan anak Serafina Vance, kau minta ginjal anakku. Sudah kukatakan diam. Aya. Finn juga cucu kandungmu. Mangapako c'est la Lucida Kadil. Apa kau harus menguras habis kami, sampai kami tak punya apa-apa? Ku bilang diam, kau telah. Saudari, darah ayahnya mengalir di tubuh Max. Dia didiktirkan jadi ilmuwan untuk bangsa agung. Jangan egois dan picik. Benar, jika kita selamatkan anak Markus, itu tebusan dosa ayah mereka. Ini juga kebahagiaan mereka. Benar. Ini cuma 1 ginjal, bukan bunuh anakmu. Egois sekali kau. Tak perlu banyak bicara, langsung operasi. Benar, lakukan operasi. Bawa anak ini. Jika kau sentuh Finn, harus lewat mayatku dulu. Kau, berhenti. Siapapun statusnya, bahkan pemimpin negara, tak bisa melanggar hukum negara agung. Terima kasih. Saya hanya menjalankan hukum, tanpa pandang bulu. Baik, tak menyumbang ginjal juga pilihan. TAPI, IMU, diduga mencuri rahasia negara, dan berskongkol dengan Muzu. Dia akan segera dipenjara, bisa jadi dihukum mati, dan kau akan menjadi anak yatim. Ayah. Jangan percaya omongan mereka. Ayahmu akan baik-baik saja. Finn, kau harus percaya ayah. Ayah pasti takkan kenapa-napa. Saudariku, masih tega kau bohong. Pada anak kecil, banyak orang sedang lihat. Tepat sekali, ayahmu dituduh makar dan mata-mata, berani menyamar sebagai pemimpin negara. Dia akan dieksekusi tembak. Menyedihkan sekali, baru bertemu ayahnya, sekarang harus kehilangan. Ibu, katakan padaku, apa mereka bicara jujur? Tidak, itu Finn, Dengar, jika kau mau menyelamatkan Max kecil, aku bisa mengajukan pengampunan untuk ayahmu. Selamatkan nyawanya. Tuan. Puan, silakan masuk. Sepertinya, pos komando dan gubernur Provinsi Azur sudah di sini. Kita tak perlu terburu-buru. Mari kita periksa dari pintu masuk, apa yang terjadi. Baiklah kalau begitu. Finn. Jangan perkaya mereka. Aya tidak bersalah. Aya tak akan masuk penjara. Tidak bersalah. Memalsukan identitas tokoh negara saja sudah cukup untuk menghukummu seumur hidup. Finn, kau tak percaya ucapanku. Tak percaya siapapun. Tapi ucapan gubernur, tak mungkin kau ragukan bukan? Benar. Meski tuduhan lain belum terbukti, hanya tuduhan memalsukan identitas tokoh negara sudah cukup memastikan ayah tak akan pernah bebas lagi. Jika sang tokoh negara bersedia menghentikan kasus ini, hukumannya bisa diringankan. Finn, jangan dengarkan omongan mereka. Jangan percaya. Finn, kau tak ingin ibu menanjas setiap hari kan? Hilyargamar, baru bersatu setelah perjuangan berat. Kau tak ingin orang tuamu berpisah lagi bukan? Diam. Finn, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu percaya pada ayah. Ayah akan baik-baik saja. Ibu, jangan menangis. Apa yang harus kulakukan? Asal kalian tak menyakiti ayahku, ibuku, dan saudariku, aku akan lakukan apapun. Finn. Ini Finn.
Aku tahu ibu sudah melewati banyak hal, dan sangat merindukan ayah. Aku benar-benar berharap bisa melihat senyuman di wajahmu setiap hari. Harapanku terbesar adalah keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Ini semua salah. Aku sudah menyakiti kalian semua. Sudahlah, drama sentimentalmu sudah cukup. Hentikan omong kosong. Aku hanya butuh satu ginjalnya, bukan nyawanya. Ngapain kalian berlambat-lambat? Jandral Kael, Aku. Aku mohon. Fin Tak Bersala, Tolong Selamat Kandia. Ingat posisimu, Yendro Kale. Anda datang ke sini karena menerima pesan. Untuk melindungi Luminer bangsa, bukan? Maukah Anda membantu mata-mata yang menyamar jadi Luminer bangsa ini? Jenderal Kyle, Anda mengaku bertindak adil, sesuai hukum. Hari ini aku tak akan gunakan status Luminer bangsa untuk memaksamu. Finn sendiri sudah setuju mendonorkan ginjalnya. Tak ada alasan untuk menolak, kan? Cepat, bawa Finn sekarang. Kabur buruk, kepala keluarga Vance, kondisi anaknya memburuk, kedua ginjal perlu diganti. APA. Bagaimana ini bisa terjadi? Operasi harus dalam 30 menit, atau akan terlambat. Finn. Jangan pergi. Jika pergi, kau pasti tewas. Kenapa hanya diam saja? Cepat, bawa anak itu. Menyelamatkan nyawa itu mendesak. Tidak. Jangan. Menyankir. Finn, pegang erat ibumu. Untuk selamatkan ayahmu, kau harus melepaskan. Lepaskan sekarang. Tidak. Finn. Kau tak boleh pergi. Jandral Kael. Mereka ingin mengambil nyawa Finn. Ini jelas pembunuhan. Yendro Kale. Ini masalah keluarga. Jangan ikut campur. Semua, berhenti. Jenderal Kale, dengarkan. Yang mulia gubernur. Anak ini jelas setuju karena paksaan dan bujukan mereka akan hal ini, tapi orang tuanya tidak setuju. Identitas orang tua mereka tidak diketahui. Mereka mungkin mata-mata negara ini. Mereka tak berhak memutuskan untuk kedua anak ini. Apalagi kau lebih tak berhak memutuskan untuk kedua anak ini. TAPI, tidak ada tapi. Marcus Thorne adalah cahaya bangsa kita. Apa kau tahu arti cahaya bangsa? Bahkan anak ini pun, aku sendiri tak bisa menolaknya. Jika perlu, bisa berkorban untuknya, untuk anaknya. Dan memberi pengorbanan tertinggi. Yang mulia gubernur, tolong jangan lanjutkan. Selama anak ini tidak menolak sendiri, aku yang akan tanggung semua risiko. Tolak. Tolak dia sekarang. Kau harus menolak. Hentikan ini segera. Berhenti. Sekarang juga. Salam, Yang Mulia. Tuanku. Kalian semua boleh bangun. Tuanku, inilah kebanggaan bangsa. Setelah menerima pesan tuanku, saya segera ke kediaman Chance. Tenang saja, selama saya di sini, kebanggaan bangsa. Takakan Selaka, terima kasih atas kepercayaan Paduka. Saya tak akan mengecewakan harapan Paduka dan akan mengabdi pada bangsa agung. Harapan, katamu, bahkan mengorbankan nyawa? Siratakan, apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda dan Jenderal KL saling mencaci? Yang Mulia, begini kejadiannya. Ini semua salah saya. Gubernur bertindak karena terpaksa. Oh, untukmu, baik ini, Yang Mulia. Putra saya sakit parah, dan butuh cangkok ginjal. Putra Eleanor Vance, cocok dengan ginjal. Putra saya. Anak itu sudah setuju, tapi tiba-tiba, Jenderal KL jadi lemah. Taktan melihat, rayuan mata-mata itu, jadi dia menghentikan prosesnya. Adherid bukan mata-mata, jangan memutarbalikkan fakta. Dari mana kau tahu dia mata-mata? Yang Mulia. Adik ipar saya, bertemu Arthur Reed 7 tahun lalu, dan hamil, saling berjanji setia. Tapi selama 7 tahun penuh, sampai anaknya lahir, dia tak pernah muncul. Tapi tepat hari ini, keluarga Vance dapat kontrak miliaran dolar. Yang Mulia angkat saya jadi akademisi, bahkan tokoh teladan bangsa. Dia tiba-tiba kembali. Ini sangat mencurigakan. Ada lagi, awalnya saya ragu, tapi kemudian dia menggunakan gelar tokoh teladan bangsa untuk menipu orang di sini. Kalau sekretaris Yang Mulia tak menelepon, saya sudah tertipu. APA. Bukankah katamu, tokoh teladan bangsa ditunjuk langsung oleh Yang Mulia adalah menantu keluarga Vance?
meneliti teknologi fusi terkendali. Kiljargavans hanya punya satu menantu, saya. Soal dia, saya tak kenal sama sekali. Lanjutkan. Saya desak dia soal identitas, tapi dia keras kepala, tak mau bicara apapun. Hampir saya lepaskan. Sampai kemudian dia tergelincir. Apa yang bocor? Dokumen jatuh darinya. Oh, dokumen tentang teknologi fusi terkendali. Di mana dokumen itu? Yang mulia, saya lihat, tak mengenalinya, lalu saya sobek dan bakar jadi abu. Kau bakar temuan penelitian fusi terkendali? Dibakar? Yang mulia, saya sudah bakar. Dokumen itu tak berguna, Yang mulia. Perani sekali kau membangkang. Yang mulia, saya sudah memverifikasi. Dokumen itu sama sekali tak berguna. Yang mulia, hamba tahu Paduka ingin menembus blokade teknologi Veridia. TAPI, itu hanya laporan penelitian palsu. Tak perlu marah-marah, bukan? Sampah, laporan penelitian bodoh. Iya, Yang mulia, saya sudah pastikan. Laporan itu memang palsu. Saya jamin, kau takkan mengerti. Laporan ini lebih maju 1 abad. Beijing, bagaimana mungkin kau mengerti? Lebih maju 1 abad? Jangan-jangan dokumen ini asli? Tentu saja asli, karena dialah penerang bangsa agung yang hidup dalam penyamaran, menyesap ke negara M, meneliti sambil menghadapi Mao, dan kini kembali sebagai penerang bangsa. Apa yang terjadi? Dia, benarkah? Dia penerang bangsa? Mana mungkin dia penerang bangsa? Sort, Markus adalah penerang bangsa agung. Pasti ada kesalahan. Dasar orang-orang tolol. Humph. Yang mulia. Tuan Reed, Anda difitnah. Keterlaluan kau. Tak hanya memalsukan identitas penerang bangsa, kau juga menghinanya, menghancurkan riset. Tuan Reed, kau pengkhianat bangsa. Pantas Dio Kamati. Tidak mungkin. Baginda. Saat Baginda memanggil, Baginda jelas berkata, begitu. Keluarga Vance dari Riverfall diberkati. Putri mereka menikah dengan cahaya bangsa. Markus Thorne diangkat sebagai akademisi di Akademi Agung. Kiljargavans dapat kesepakatan miliaran. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu itu tidak benar? Ini bodoh. Jika bajingan ini punya bakat, kenapa tetap biasa saja di akademi begitu lama? Dia pasti bersinar di Akademi Agung. Aku angkat dia jadi akademisi. Kesepakatan miliaran. Semua untuk terima kasih pada T. Reed atas jasanya pada bangsa agung. Dialah Arthur Reed. Arthur Reed lah yang diangkat sang penguasa sebagai cahaya bangsa. Semua ini, situasi ini semua karena dia. Kalian bodoh. Annika J. Berbakat Ilahi jatuh ke pangkuan. Tapi kalian, langkah demi langkah, usir dia sendiri. Keluarga Vance kalian, mengundang kehancuran sendiri. Andai aku terlambat sedikit, masa depan bangsa agung sudah hancur oleh tangan aku. Aku tidak tahu. Andai aku tahu sebelumnya bahwa Arthur Reed cahaya bangsa, mana mungkin aku. Status cahaya bangsa Arthur Reed adalah rahasia tertinggi negara. Sebelum bertemu dia, mana mungkin ku beritahu? Tak kuzangka. Kira kalian pintar, tapi hampir hancurkan cahaya bangsa dan keluarganya. Kalian tolol. Kalian tak layak pimpin Provinsi Azur. Liam. Ya, Pak. Segera keluarkan perintah untuk copot Gubernur Hayes dari jabatannya. Dimengerti. Yendro Kale. Tu en cul. Anda layak dihukum. Kalian memang buta dan bodoh. Namun, karena akhirnya kalian sadar, melindungi sang pencerah dan keluarganya, kalian mencegah tragedi. Jasa kalian menebus kesalahan. Terima kasih, tuanku. Adapun kalian yang lain, Kakak, apa ngipor? Kau tahu aku saudarimu, dia saudara iparmu? Saat kau mengusirku dari rumah, saat Patriark Sterling menghinaku dan kau ingin merebut nyawa Finn, kenapa tak ingat aku saudarimu? Ah, ayah. Tolong selamatkan Markus. Eleanor, ingat, darah lebih kental daripada air. Kau tak boleh sebego ini. Apa aku yang bengis? Renungkan nuranimu dan tanyai dirimu, siapa yang sebenarnya bengis? Demi harta dan status, kau paksa aku menikah.
Saat aku hamil, kau usir aku dari rumah. Kau ingin Finn mati. Kau bahkan sengaja atur penghinaanku di depan umum. Tetap kau yang melakukannya. Beraninya kau mengatakan itu? Kau. Ayah, Victor, kau baik-baik saja? Bagaimanapun juga, dia tetap ayah. Bagaimana bisa kau menghinanya? Sungguh tahu terima kasih. Maksudmu ayahku? Ketika demi kejayaan keluarga Duns, dia memakai guci abu ibuku untuk memaksaku kembali ke rumah keluarga. Sejak saat itu, Diabucan l'agit à Yaku. Mengapa aku melahirkan anak perempuan tak tahu terima kasih? Victor. Betapa berkahnya keluarga ini. Ouais, patriarche Sterling. Kalian semua bersekongkol dalam kejahatan, bagaikan sarang ular berbisa. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Ada kabar buruk. Berita buruk, kepala keluarga Vance, Max, Gia, Max, kenapa? Apa yang terjadi padanya? Nona Vance, turut berduka cita. Max sudah meninggal. Apakah puas sekarang? Kau menuai apa yang kau tabu. Apa katamu barusan? Dokter baru saja bilang, penyebab anakmu sakit parah, alasan gagal organnya. Karena kau memanjakan tanpa batas. Alazan ko berani semnamna. Karena sejak awal, Ko anggap anakku sebagai organ hidup yang bisa dipanen. Jika aku tak datang hari ini, jika Yang Mulia tak turun tangan, dia takkan mati, tapi anakkulah yang tewas. Tragedi anak itu bukan karena sakitnya, tapi karena punya orang tua. Bodo dan Kejam sepertinu. Yang Mulia, tindak mereka sesuai hukum. Tidak. Aku pencerah bangsa. Bawa semua mereka. Periksa tuntas sampai ke akar. Eleanor, aku ayah kandung. Pencerah itu menantuku. Dia menantuku. Keluarga Vance punya pencerah sebagai menantu. Hampir saja mereka berjaya. Sangat disayangkan, mereka salah mengenali orang. Melihat mereka membangun menara tinggi, menjamu tamu dengan megah, lalu menyaksikan menara itu runtuh. Andai Victor Vance lebih baik pada putri sulungnya, cucu laki dan perempuannya. Keluarga Vance pasti masih jaya. Mereka menuai akibat perbuatan sendiri. Ini ulah mereka sendiri. Jean Gansedi. Même. Pada akhirnya, farce ini tetap bermula karena aku. Andai tak kuberi keluarga Vance kontrak miliaran atau angkat Marcus Thorne jadi akademisi. Andai tak kuberitahu Gubernur Provinsi Azur soal kepulangan sang pemimpin, mungkin ini takkan terjadi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, Tuan. Hal-hal yang terlihat tak sengaja. Tapi sebenarnya tak terlakukan. Keluarga Vance. Penuh kelicikan. Andai Tuan tak datang tepat waktu, aku takkan Mansga. tragedi ini. Aku juga takkan bisa menghentikan Finn dari bahaya. Anak baik. Sayang si bajingan, hancurkan data fusi terkendali. Tuan. Meski data sudah hancur, beri aku 1 tahun. Aku bisa tulis ulang semua detail yang diperlukan. Bagus sekali. Babi kecap sudah datang. Wah, baunya enak sekali. Masakan papa luar biasa. Kalau suka, makan lebih banyak. Mulai sekarang, Papa akan masak untukmu tiap hari. Nak, kamu juga harus makan banyak. Terimakazi, Saillant. Laporan berita darurat. Victor Vance, Serafina Vance, Rowan dinyatakan bersalah atas penyerangan dan kejahatan keamanan negara, dihukum 30 tahun. Marcus Thorne, Patriarch Sterling, bersalah atas pengkhianatan dan penyerangan, dihukum penjara. Istriku tercinta. Mulai saat ini, aku takkan biarkan kau dan anak-anak kita menderita lagi. Aku tahu. Aku percaya padamu.